Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini, di sela-sela kesibukan urusan duniawi kita, kita masih menyempatkan diri memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Sholawat dan salam senantiasa mari kita sampaikan pada uswah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Selanjutnya khatib berwasiat untuk khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dua hal tersebut yang nanti akan menjadikan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita hari ini sudah ada di bulan Rabiul Awal, yaitu bulan di mana dilahirkan manusia termulia, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan khotaman nabiin, penutup para nabi. Untuk itu mari kita wabil khusus di hari Jumat ini memperbanyak sholawat kepada beliau. Sebagaimana Allah SWT juga memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Allah, kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak bersolawat pada beliau, insyaallah kita akan mendapatkan nanti di hadapan Allah atau di akhirat nanti, kita mudah-mudahan senantiasa akan diakui sebagai umat beliau. Jamaah rahimakumullah, kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita senantiasa beritiba, mengikuti, mencontoh dan senantiasa mencintai beliau. Bagaimana kita melihat para sahabat dulu, para sahabat berlomba-lomba bagaimana beliau, para sahabat ingin senantiasa mengamalkan setiap amal-amal yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Setiap perbuatan, ucapan dan yang lainnya, para sahabat berlomba-lomba untuk mengamalkannya, mengikuti. Begitu juga kita harusnya sebagai umat beliau hari ini
melaksanakan aktivitas ibadah kita sesuai dengan contoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau seorang sosok yang mulia, mempunyai akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyanjung kemuliaan akhlak beliau karena kepribadian yang luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat akhir zaman, sebagai pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak yang mengeluhkan, banyak mengaku dirinya sebagai umat beliau. Bahkan mungkin kita hampir setiap tahun memperingati, merayakan Maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam pelaksanaan, dalam praktek kehidupan kita, dalam beribadah kita, bahkan dalam amal, dalam kegiatan, dalam tingkah laku, dalam akhlaknya, di antara kita umatnya masih jauh dari akhlak yang beliau contohkan kepada kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita lihat contoh bagaimana sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Beliau senantiasa mengamalkan, melaksanakan contoh-contoh amal ibadah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupannya. Ketika suatu saat Rasulullah meninggal dunia, beberapa hari kemudian beliau mendatangi putrinya, yaitu istri Rasulullah yang kebetulan juga putri daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menanyakan, "Ya putriku, apakah masih ada amalan-amalan perbuatan dari Rasulullah yang belum saya kerjakan, yang belum saya amalkan?" Karena amal beliau luar biasa. Hampir setiap pagi Rasulullah mengabsen kepada para sahabat, siapa yang hari ini sudah bersedekah? Yang tunjuk tangan Abu Bakar. Siapa yang hari ini sudah menengok saudara yang sakit? Saya, ya Rasul. Hampir setiap yang ditanya oleh Rasulullah itu yang menunjuk pertama adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka bagaimana jawaban Siti Aisyah? Ya ayahku, hampir semua sunnah-sunnah amal ibadah Rasulullah sudah engkau laksanakan. Tapi mungkin ada satu amal, satu perbuatan Rasulullah yang belum engkau lakukan. Bagaimana Rasulullah setiap pagi setelah pulang dari sholat subuh, setelah ke rumah, di ujung kota Madinah ada satu orang tua renta yang buta, orang Yahudi, di mana setiap pagi Rasulullah mendatangi orang tua ini, orang Yahudi ini, orang kafir, dengan membawa makanan. Dan setiap pagi beliau menyuapi orang Yahudi tersebut. Padahal orang Yahudi ini adalah orang yang paling benci dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keluar dari lisannya ada cercaan, makian, hinaan kepada Rasulullah. Setiap beliau menyuapin orang ini, orang Yahudi ini senantiasa mencerca, menghina, memfitnah Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi beliau dengan lemah lembutnya, dengan santunnya terus menyuapin. Maka beberapa hari setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar mendatangi orang Yahudi ini. Ketika beliau pagi itu membawa makanan untuk kemudian disuapkan kepada orang Yahudi ini, orang Yahudi kaget. Kenapa bukan yang biasa, yang tiap hari menyuapinku? Kamu siapa? Sayalah yang tiap hari nyuapin kamu. Tidak, beda caranya, beda kelembutannya, bagaimana dia menyuapin kamu. Emang seperti apa orang tersebut nyuapin kamu? Maka orang Yahudi ini menceritakan, ketika orang itu datang pada kami, dia tahu bahwasanya saya sudah tidak punya gigi.
makanannya dihaluskan, kemudian disuapkan ke mulutku dengan lembut, dengan kasih sayang. Inilah salah satu akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin banyak di antara kita umatnya yang jauh. Kadang kita dengan sesama muslim saja, dengan saudara kita sesama muslim, masih sering bertengkar, masih sering bermusuhan gara-gara hal yang sepele, gara-gara hal yang tidak berkenaan dengan akidah Islamnya. Tetapi bagaimana Rasulullah dengan akhlak yang mulia keagungan ini? Beliau dengan musuh-musuh yang senantiasa menghina, mencerca, senantiasa melaksanakan atau kelembutannya dengan senyumnya, dengan kata-kata yang halusnya, dengan perbuatan yang lemah lembut. Sehingga singkat cerita, Abu Bakar menceritakan bahwasanya orang yang setiap hari, yang setiap pagi nyuapin kamu sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Terus orang Yahudi tanya, siapa sebenarnya dia? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap saat engkau cerca, setiap saat engkau hina, setiap saat engkau bilang gila dan lain sebagainya. Dialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa kagetnya orang Yahudi ini. Bagaimana perasaan hati seorang Yahudi ini ketika melihat atau menyaksikan, mendengar bahwasanya selama ini yang menyuapin dirinya adalah orang yang senantiasa setiap saat dihina, difitnah, dicerca, dimaki-maki. Kemudian orang Yahudi menyampaikan pada Abu Bakar, kalau begitu ajarkan kepada saya ajaran Muhammad, ajaran Islam. Saya ingin bersahadat, memasuk Islam. Jamaah rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu sifat yang mulia yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya menjadi contoh teladan terbaik. Bagaimana Allah mengabadikan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan, contoh yang terbaik. Tetapi sekali lagi masih di antara kita masih mengambil contoh-contoh yang lain, teladan-teladan yang lain dibandingkan dengan keteladanan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kisah yang secuil ini, yang sedikit ini, menjadikan pelajaran bagi kita sebagai umatnya, dengan kelembutan hati beliau, dengan ketulusan beliau terhadap musuh-musuhnya, sehingga menarik musuh-musuh Islam dalam rangka masuk Islam. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah SWT untuk bisa meneladani baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita nanti akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadzaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.